Halo guys, perkenalkan nama saya Esther Surani Telembanua, NIM 213304010182 dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Prima Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Hutwa Samosir SPD MSI. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Nah, yang pertama itu pengertian metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Yang kedua, ada tahapan pengembangan sistem akuntansi. Tahapan pengembangan sistem akuntansi ini sebagai berikut. Yang pertama, analisis sistem. Tahap analisis sistem ini dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama, analisis pendahuluan. Analisis ini sistem pengumpulan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem ini dirancangkan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem ini menjelaskan yang pertama, alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi. Yang kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Yang keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Yang kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Yang keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk pengecek perkembangan analisis sistem yang dilakukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, ada pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem ini didasarkan pada rencana kerja yang dituangkan dalam usulan pelaksanaan analisis sistem. Contohnya nih, langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem. Yang pertama, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama atau jurnal. Yang keempat, mempelajari catatan terakhir atau buku besar dan buku pembantu. Nah, yang keempat, ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali, alasan yang mendasari, dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Yang kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Yang ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakaian informasi. Yang keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Yang kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru. Yang keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan oleh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Nah, yang kedua ini ada desain sistem. Nah, tahap desain sistem dapat dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Desain sistem secara rinci. Yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. 3. Implementasi sistem. Hal-hal yang diperhatikan dalam tahap implementasi sistem ini adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan dan pelatihan karyawan, dan konversi sistem. Terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yaitu yang pertama, konversi langsung. Yang kedua, konversi paralel. Yang ketiga, konversi modular, dan konversi phase-in. Nah, dalam setiap tahap pengembangan sistem ini, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem ini menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem dan laporan hasil analisis sistem. Tahap desain sistem ini menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar, laporan final desain sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci.
tahap implementasi sistem ini menghasilkan laporan final implementasi sistem. Nah, selanjutnya ada teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagan alir, diagram, dan lain-lain untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut. Teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Yang keempat ada bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu moda yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengelola data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain bisa dilihat di gambar. Proses pengolahan data, ada aliran material dan aliran data, ada penghubung halaman sama dan halaman lain, tempat penyimpanan data atau arsip, sumber atau tujuan data, masukan atau keluaran ditunjukkan oleh garis alir. Selanjutnya itu ada bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain. Yang pertama ini ada simbol dokumen. Simbol dokumen ini untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contohnya, faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti memorial, bukti kas keluar masuk, dan lain-lain. Selanjutnya ada simbol dokumen dan tembusannya. Simbol ini untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya. Nomor lembar dokumen dicantumkan di sudut kanan atas. Selanjutnya ada simbol berbagai dokumen. Simbol ini untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Selanjutnya ada simbol catatan. Simbol catatan ini untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contohnya jurnal, buku pembantu, dan buku besar. Selanjutnya ada simbol penghubung pada halaman yang sama. Simbol ini untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, yang gambar yang ini itu untuk akhir arus dokumen dan mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Untuk gambar simbol yang ini, itu untuk awal arus dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama, yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Selanjutnya ada simbol penghubung pada halaman yang berbeda. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Selanjutnya ada simbol kegiatan manual. Simbol ini untuk menggambarkan kegiatan manual. Contohnya nih, menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Selanjutnya ada simbol keterangan komentar. Memungkinkan alih sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Selanjutnya ada simbol arsip sementara. Simbol ini untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara. Artinya, dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengelolaan lebih lanjut, seperti lemari arsip dan kotak arsip. Ini juga untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol A atau menurut abjad, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Selanjutnya itu ada simbol arsip permanen. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Selanjutnya ada simbol online computer process. Nah, ini menggambarkan pengelolaan data dengan komputer secara online. Nama program ditulis di dalam simbol. Selanjutnya ada simbol keying atau typing verify. Ini menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal.
Gambar simbol ini itu namanya pita magnetik. Ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik. Nama arsip ditulis di dalam simbol. Selanjutnya ada simbol online storage. Ini menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online atau di dalam memori komputer. Selanjutnya ada simbol keputusan. Simbol ini menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Selanjutnya ada simbol garis alir. Simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak digambarkan jika arah arus dokumen mengarah ke bawah dan ke kanan. Jika arus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, anak panah perlu dicantumkan. Selanjutnya ada simbol persimpangan garis alir. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tepat pada persimpangan kedua garis tersebut. Simbol ini namanya pertemuan garis alir. Ini digunakan jika dua garis alir bertemu dan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Selanjutnya ada simbol mulai atau berakhir. Simbol ini untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi. Simbol ini namanya masuk ke sistem. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Nah, yang terakhir ada simbol keluar ke sistem lain. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Demikian penjelasan singkat tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Ditunggu video selanjutnya ya tentang hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sampai jumpa minggu depan.